Gempar dan terus dipiralkan banyak media sosial sosok Dr. Tipa, sang peneliti yang memiliki jutaan pendukung dan penjegal langkah pembuktiannya di tengah carut-marut politik Indonesia yang semakin panas sekarang. Dr. Tipa yang memiliki keberanian di luar nalar juga dikenal memiliki ciri khas dan gaya sendiri, menjadi akademisi berhijab pertama yang berani melawan ketidakadilan secara lantang dengan sederet pembuktian yang didukung kecerdasannya yang cukup mengejutkan. Serentak heboh dan menjadi trending dalam waktu yang singkat, sehingga banyak orang mencari tahu siapa Dr. Tipa sebenarnya, yang disebut sebagai wanita pemberani yang disamakan dengan Nusaibah binti Ka'ab, sosok pejuang Islam yang melegenda karena menjadi perisai Rasulullah tanpa rasa takut. Hingga Buya Yahya mengungkap hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kita tahu ya, di Indonesia negara kita ini kan sakit ya. Iya, betul. Sakit ya. Ini apa ya, saya sebut sebagai state pathology gitu kan. Penggunaan dokumen yang fake atau dokumen yang palsu untuk meraih jabatan, ini adalah sebuah state pathology gitu ya. Sebuah penyakit negara yang kita harus sembuhkan, bukan kita biarkan, bahkan kemudian orang yang menemukan malah dipenjara. Saya merasakan 19 Juni, hari Jumat tahun 2026 itu adalah hari di mana Allah memberikan tanda kepada kita, iya, bahwa Allah turun tangan. Karena ini manusia-manusia ini tidak mampu untuk menyelesaikan tanpa turun tangan dari Allah. Dan ternyata selama 1 tahun kita di challenge, nggak ada satu orang pun yang mampu untuk menyelesaikan. Saya sudah berkali-kali saya bilang, kalau ini nggak selesai, kalau ini sampai sidang, bukan hanya Pak Jokowi yang akan malu, seluruh negara ini akan malu. Saya kemarin di spill ya, ada spill sedikit beberapa sampel barang bukti. Saya bilang, ya Allah, ini jangan sampai sidang. Malu negara kita, malu negara kita. Saya nggak bilang Pak Jokowi malu, malu negara kita. Karena ini akan jadi atensi dunia. Ini kejadian pertama kali dalam sejarah dunia, bukan cuma Indonesia loh, supaya tahu. Inilah Dr. Tipa Uziatyasuma, kelahiran Yogyakarta pada 24 Februari 1970, memiliki karakter politik yang khas dengan penyampaian pesan-pesan keadilan dalam penelitian dengan landasan agama serta kejujuran yang kuat. Tutur katanya cerdas, lantang, dan penuh percaya diri. Ia adalah sosok dengan otak cemerlang yang mewarisi keteguhan sang ayah bernama, kelahiran Pemantang Siantar, Sumatera Utara, dan kelembutan sang ibu yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Garis keturunan Dr. Tipa bukan orang sembarangan. Ia disebut masih memiliki hubungan pertalian darah dengan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono III melalui silsilah nenek buyutnya. Secara akademis, rekam jejaknya membuat siapapun takjub. Lulusan S1 dan S2 kedokteran Universitas Gadjah Mada, dokter epidemiologi molekuler Universitas Indonesia, hingga pernah menempuh studi di Norwegia. Ia adalah mantan direktur eksekutif di RSCM dan pendiri Ahlina Institute. Karakternya yang penuh misteri, di mana di satu sisi ia adalah ilmuwan neuroscience spiritual, namun di sisi lain ia memilih keluar dari zona nyaman demi menyuarakan jeritan keadilan rakyat.
Keberanian Dr. Tipa mencapai puncak saat ia bersama pakar telematika Roy Suryo dan Rismond merilis karya kolaborasi buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku setebal 700 halaman ini berfokus pada analisis kontroversial terkait keabsahan dokumen dan ijazah mantan Presiden Jokowi. Melalui buku ini, pendekatan Dr. Tipa terlihat jelas. Ia berfokus pada aspek keadilan untuk rakyat Indonesia dengan retorika bahasa yang tertata rapi dan percaya diri. Ia menuntut sebuah kebenaran sejarah. Namun, harga dari sebuah keberanian dan keadilan di negeri ini tidaklah murah. Alih-alih mendapatkan debat ilmiah, ia justru dihadang diskriminasi dan ancaman hukum. Hingga puncaknya pada insiden pencegatan di basement bak seorang penjahat besar di apartemen pada Juni 2026 yang lalu. Padahal ia selalu kooperatif wajib lapor. Dan atas semua kejadian penolakan, penjagalan hingga diskriminasi dan perlakuan tak pantas, banyak yang memujinya sebagai wanita pemberani hingga disamakan dengan Nusaibah binti Ka'ab, sosok pejuang Islam yang melegenda karena menjadi perisai Rasulullah tanpa rasa takut mati sedikit pun. Sebelum terjun langsung mengangkat pedang di medan pertempuran Uhud, tugas utama Nusaibah binti Ka'ab pada awalnya adalah sebagai anggota tim medis dan logistik. Catatan sejarah menyebut bahwa Nusaibah merupakan salah satu sahabiah yang memiliki kecakapan luar biasa dalam ilmu kesehatan dan pengobatan. Hal inilah yang membuat sosoknya terasa sama dengan Dr. Tipa. Keduanya adalah perempuan berlatar belakang medis dan ahli kesehatan yang digerakkan oleh rasa kemanusiaan lalu bertransformasi menjadi pejuang yang berdiri paling depan demi keadilan politik dan umat. Menurut pandangan Islam, ketika seorang wanita bangkit melawan kezoliman dengan adab, kecerdasan data penelitian, dan tanpa rasa takut demi kemaslahatan rakyat, maka ia sedang menghidupkan kembali ruh perjuangan mulia para sahabiah di masa lalu. Ada orang berbohong dengan dosanya sedang nggak pernah ragu, mulai dari data penulisan, ada kan sekarang ada nulis apa? Skripsi, tesis, disertasi, semuanya. Ini juga perlu kejujuran, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar. Dia harus dalam penulisannya ada maksud. Kalau knuckle call itu adalah harus benar, bukan berbohong. Nggak ada di kitabnya, disebutkan ada di kitabnya, berbohong hanya sekedar biar lulus. Itu adalah ya namanya nggak amanat secara ilmiah. Ya nggak boleh, itu adalah sifat jelek, ya dosa tentu. Dan itu lebih besar lagi kalau masalah ilmiah, itu adalah dosa besar karena amanat ilmu. Termasuk Anda juga membohongi dosen Anda dosa. Anda dosa. Akan tapi jika itu ada hubungannya dengan kebijakan yang itu memang ada hubungannya dengan orang banyak, ini bukan pribadi dan orang sudah pada tahu. Misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang betul-betul merugikan. Lah kalau kita ungkap, bukan ini menggunjing, bukan ini juga membuka aib, memang ini adalah terjadi pada masyarakat, bukan dirinya sendiri, karena ada hubungannya dengan orang lain, jadi beda. Kalau ada hubungannya dengan orang lain, perlu kita sampaikan asalkan benar, bukan kita menfitnah. Jika ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan misalnya, dan itu dirasakan merugikan oleh banyak orang, bertentangan dengan agama, lah ini bukan membongkar aib pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat. Yuk kita buat perubahan, beda. Jangan sampai kita ini menyamakan yang berbeda. Lagi-lagi ini loh kesalahan kita itu, suka menyamakan sesuatu yang berbeda. Kalau ada kebijakan yang salah lalu merugikan, terus kalau tidak kita sampaikan bagaimana? Sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya, jika presiden memberi menuruti, ya selesai, alhamdulillah, itu tandanya ikhlas, karena tujuan kita adalah merubah, buat perubahan. Nah jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia, termasuk presiden adalah manusia. Kalau urusan dengan masyarakat ya beda, ini kezaliman. Maka di dalam bab kita tidak boleh menggunjing itu berbeda. Jika ada orang berbuat zalim pada orang lain, maka ini bisa dibongkar. Kenapa? Ada urusannya dengan orang lain. Jika kita ungkap, bisa menghentikan kezaliman tersebut, seperti itu. Jadi tolong dibedakan.
Ada orang ingin mengkritisi presiden, lalu Anda bungkam mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun, karena cinta kepada presiden misalnya, cinta kepada penguasa, agar negara ini tentram, membuat kritikan, itu wajar, dan bukan membongkar pribadinya kok. Ini bisa. Tapi kalau sudah membongkar pribadi, ya semuanya melarang, nggak diperkenankan. Urusan dia dengan Allah kok. Kisah Dr. Tipa mengajarkan kita semua bahwa literasi, kecerdasan, dan keberanian harus berjalan beriringan. Membela kebenaran bukan hanya soal berteriak di media sosial, tapi soal menyajikan data ilmiah yang jujur dan siap menanggung resiko terbesar demi masa depan bangsa yang lebih adil. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kebenaran mungkin bisa ditekan, ia mungkin bisa diancam dan dikurung di dalam ruang yang gelap. Namun seperti fajar yang tak bisa dicegah oleh pekatnya malam, kebenaran akan selalu menemukan celah untuk bersinar. Maka jangan pernah takut menyuarakan keadilan, karena di hadapan Tuhan satu kejujuran jauh lebih berharga daripada 1000 kemunafikan yang tampak megah.